Kita akhirnya sampai di pos 2 tepat sebelum subuh, sekitar pukul 3.30 dini hari. Oh iya, di pos 2 ini bisa kalian manfaatkan untuk beristirahat dan juga makan pagi ketika kalian bawa perbekalan. Atau kalau tidak, di sini juga ada warung yang buka 24 jam. Ping. Oh, udah apa, Dek? Gedang iki pinten? 60. Wah, iya langsung kan gedang dolek. Asli sih iki. Ndi iki timbang? Kono coklat. Ini cangar iku. Iya. Ora nek. Gula. Pundi, Bu? Ayo belum bisa. Iki pas, tak samping belakangnya. Tuh, sampai. Langsung dolek gedang lu kancamu piye? Ya, maklum ya. Teman saya yang namanya Bronto Septo itu pribumi dari Carang ya, Carang apa? Cangar. Oh iya Cangar. Setali jaga. Yang punya bulu warna abu-abu, yang suka merusuh orang yang ngecamp itu loh. Makanya pisang. Selain kami membeli beberapa camilan dari pos 2 tadi, kami akhirnya memakan perbekalan yang kami bawa tadi malam. Ini adalah shelter yang berada tepat di sebelah kiri warung. Biasanya juga dimanfaatkan para pendaki untuk sholat dan beristirahat. Sejauh perjalanan malam ini, meskipun bulan suro, kami tidak mendapatkan gangguan dari makhluk halus sama sekali ya. Justru gangguan yang kami dapat dari rasa lelah dan juga trek pendakian berupa jalur berbatu yang membuat napas kami tersengal-sengal. Padahal sebelum berangkat tadi perut juga sudah kami isi dengan makanan-makanan yang mengenyangkan, tapi rasanya berjalan sedikit saja semua tenaga sudah terkuras habis. Bro, no ya noyo kok. Nah, noyo Ini emergency blanket ya. Emergency blanket. Tapi burung Nyampe pos 3 akhirnya. Sekian dan lama dan capeknya. terima kasih kemarin. Nang aku Mas. Artis ya, artis. Aku ingin mengedukasi. Ternyata Gunung Telung ya, Bu. misal sing mentok 1.600 penanggungan lah mentok. Iki Fisik sih. Latihan fisik ini. harusnya ya. Harus wajib. Padahal puncaknya sih nang kono, cuy. Asli ini jam iki, Mas. Piye lanjut summit attack lah. Anjay. Kalau summit attack masih lama ya guys, karena kita masih belum melewati pos 4. Karena Berarti langsung dilewati ae. nah, kita lewati aja dengan cara apa? Di skip. Loncat. Di skip ya. Kalau skip kita nggak bawa pintu kemana saja. Kayak iklan nge. Oh, ngono. Gak kena ya? Gak premium kok. Iya. Salah gitu. Lau gak premium ya. Gak di skip. Gak masuk balas. Lanjut yuk, Mas. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Malam sudah berganti pagi dan matahari juga sudah menunjukkan sinarnya. Aku berpikir bahwa pucuk itu adalah puncak. Kalaupun iya, betapa jauhnya aku harus melangkah sampai di tempat itu. Wah, nggak bisa dibayangkan. Kami sudah capek sekali. Berjalan dari jam 2 pagi sampai sekarang lebih dari 4 jam. Ah, itu lelah. Tapi ya mau nggak mau, balik rasanya nggak mungkin. Kita udah sampai sini, jauh-jauh dari Mojokerto ke Jawa Tengah. Masa yang nggak sampai puncak, kita sudah pulang? Nggak mungkin. Langkah demi langkah harus kami paksakan. Ya, walaupun lutut dan betis rasanya udah kram. Tapi ya, mau gimana lagi? Duduk dan diam nggak akan pernah membawa kami sampai puncak, kan? Pertengahan, ya. Pertengahan pos 4. Jalan. Naik. Pelan naik.
Sejujurnya nggak pernah kami bayangkan sebelumnya bahwa untuk menuju ke pos 4 hanya jalan berbatu dan menanjak yang harus kami lewati. Dan juga nggak pernah kami bayangkan kalau pos 4 ternyata nggak ada shelternya. Hanya plakat bertuliskan pos 4 di atas tumpukan batu. Gila, kita cuma ada di tengah bebatuan seperti ini. Kenapa kita harus naik gunung ini ya? Ternyata aku baru sadar ungkapan jangan meremehkan Lawu itu bukan soal mistis saja, tapi juga soal trek yang menanjak vertikal yang membuat kami seolah-olah harus berpura-pura menjadi profesional glamping. Salah sedikit saja bisa fatal jadinya. Lah iya. Kan iki jane. Emang gak tolong hewan itu diimbangi olahraga sidik-sidik po. Asli. Langsung budal langsung mangkat. Remek pala. Aman ah, Bro? Lanjut ya wis. Landai cak. Ayo Mas Ping. Pinky boy. Sangat tidak dianjurkan buat ngevlog kalau ada di jalur yang seperti ini. Sebelah kanan apa sih? Hah? Cinta. Aku tak kira apa, aku pikir Dito ya. Bengok-bengok aja Mas Dito. Ayo, kayak kamu kayak panik-panik katanya menjelaskan susah loh. Ya, pegel aja. Ngomong pegel. Kira sebelah kanan jurang. Ya, hati-hati ya, yang biasanya story sambil turun gitu kan. Sekitar kurang lebih jam 7 pagi kami sampai di pos 5. Di sini terlihat ada beberapa rombongan juga yang mendirikan tenda dan banyak pendaki lain juga yang baru saja sampai. Kami memutuskan untuk rehat sejenak, mengambil nafas dan juga berfoto-foto sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Sendang Derajat. Setengah 8 lewat 6 menit dan kabut mulai naik ke atas, jadi view-nya agak nggak kelihatan ya. Nah, beginilah kalau kita submin agak kesiangan. Dan ini adalah penampakan dari warung Bokto Sendang Derajat. Kemudian ada musola Al-Fatah dan ini adalah sumber mata air Sendang Derajat yang biasanya dimanfaatkan pendaki untuk mengisi ulang perbekalan air mineralnya. Sehubungan dengan hari ini adalah bulan Suroh, tidak heran kalau kita jumpai beberapa orang yang melakukan ritual di area Sendang Derajat. Dan ya, sebagai tamu yang baik, kami tidak akan mengganggunya. Kami hanya mengabadikannya dalam bentuk gambar. Lawu, isinya kembang-kembangnya tak bagimu apik tuh. Masya Allah tuh. Masya Allah tuh. Apik banget tuh. Puncak Lawu lah iko ketok rotok Melayu sih. Damn. Berkumpullah kalian semua umat. Sampailah kita di puncak Lawu. Harga Dumila 3.265 kalau si ada.
belakang. Guyon lho nemen ya mesti ya. Mesti ya. Pelanggaran. Ini lebih ngambil sih. Ngene iki cara ngomongnya. Antri sembako. Oke. Gak bisa booking dah Mas? Belum bisa. Aduh. Harusnya di booking dari basecamp tadi. Iya. Dan sesampainya di puncak, inilah yang kami dapatkan, mengantri satu persatu untuk foto di Tugu Hargodumilah. Ya, puncak bukanlah tujuan akhir, tapi bonus. Mau sampai puncak atau nggak sampai puncak, intinya yang lebih penting dari itu adalah pulang dengan selamat. Ora tidak